Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Dara Dinanti Abeng dengan NIM akhir 093 dari kelas C. Saya akan mempresentasikan TSP bab 3, yaitu mengenai evaluasi mutu bahan baku dan sediaan farmasi secara kimia dan mikrobiologi. Mutu bahan baku dan sediaan farmasi merupakan aspek krusial dalam menjamin keamanan, khasiat, dan kualitas obat yang dikonsumsi oleh pasien. Evaluasi mutu dapat dilakukan melalui pendekatan kimia dan mikrobiologi sesuai dengan standar Farmakope Indonesia, regulasi peraturan pemerintahan, dan atau pedoman internasional, misalnya WHO, USP, dan GMP. Yang pertama, ada evaluasi mutu secara kimia, yaitu meliputi pengujian identitas kemurnian, kadar, dan stabilitas bahan baku dan produk jadi. Metode analisis yang digunakan dapat berupa titrimetri, gravimetri, spektrofotometri, kromatografi, hingga spektrofotometri massa. Tujuan utamanya yaitu untuk memastikan zat aktif sesuai spesifikasi, bebas dari pengotor berbahaya, serta konsisten dengan klaim label. Yang kedua, evaluasi mutu secara mikrobiologi, yaitu berfokus pada kontaminasi mikroba dalam bahan baku maupun sediaan farmasi, meliputi uji angka lempeng total, cemaran spesifik, seperti Salmonella, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, jamur atau kapang, uji sterilitas, serta uji endotoksin. Sangat penting, terutama untuk sediaan steril seperti injeksi, oftalmik, dan infus, maupun produk non-steril seperti tablet, sirup, kosmetik, dan herbal. Yang ketiga, regulasi dan standar, yaitu pengujian mutu dilakukan sesuai standar Farmakope Indonesia, USP, BP, EP, dan JP, serta pedoman dari BPOM dan WHO GMP. Evaluasi mutu mendukung quality assurance QA dan quality control QC dalam industri farmasi. Lalu, peran evaluasi mutu dalam industri farmasi yaitu yang pertama, menjamin konsistensi mutu obat dari batch ke batch. Yang kedua, melindungi pasien dari resiko obat substandar, palsu, atau terkontaminasi. Dan yang ketiga, mendukung izin edar, audit, dan sertifikasi mutu. Selanjutnya, terdapat parameter mutu bahan baku obat atau zat aktif farmasi. Yang pertama, untuk parameter ujinya terdapat identitas, yaitu memastikan zat sesuai dengan bahan yang dimaksud. Ada kadar atau potensi untuk menentukan jumlah zat aktif, murni seperti persen atau IU. Yang ketiga, kemurnian kimia, yaitu untuk menjamin tidak ada pengotor, seperti logam berat, pelarut sisa, senyawa antara. Yang keempat, kemurnian optik, yaitu untuk senyawa kiral, memastikan hanya bentuk aktif yang ada. Yang kelima, kadar air atau kehilangan karena pengeringan, menunjukkan kandungan air yang dapat mempengaruhi kestabilan. Yang keenam, titik lebur atau titik didih, yaitu sebagai identifikasi tambahan dan indikator kemurnian. Yang ketujuh, pH atau keasaman atau kebasaan, mengontrol kestabilan zat dalam larutan. Yang kedelapan, bobot jenis atau kerapatan, mengidentifikasi dan mengontrol kemurnian zat cair. Yang kesembilan, warna, bau, dan penampakan atau uji organoleptik, yaitu pemeriksaan organoleptik untuk memastikan kesesuaian fisik. Lalu, ukuran partikel, yaitu berpengaruh terhadap laju disolusi dan bioavailabilitas. Dan yang terakhir ada kontaminasi mikroba. Tidak boleh melebihi batas Farmakope Indonesia karena untuk menjamin keamanan bahan baku obat.
Selanjutnya, terdapat parameter mutu sediaan farmasi jadi. Yang pertama yaitu parameter uji keseragaman bobot atau volume. Bentuk sediaan yang relevan yaitu tablet, kapsul, atau sirup. Tujuannya yaitu untuk menjamin konsistensi dosis antar unit. Lalu ada keseragaman kadar atau content uniformity. Bentuk sediaannya semua sediaan dosis tunggal. Tujuannya yaitu untuk menjamin setiap unit mengandung zat aktif dalam batas yang ditetapkan. Kemudian waktu hancur atau disintegration time. Bentuk sediaannya tablet atau kapsul. Tujuannya yaitu untuk menentukan kemampuan sediaan hancur sebelum disolusi. Laju disolusi, bentuk sediaannya tablet atau kapsul. Tujuannya untuk mengukur kecepatan obat larut dalam media disolusi. Kadar zat aktif, bentuk sediaannya semua sediaan. Tujuannya untuk memastikan kadar berada dalam batas plus minus 90 sampai dengan 110% dari kadar yang tertera. Kemudian pH sediaan, bentuk sediaannya yaitu sediaan cair atau semi-solid. Tujuannya yaitu untuk menunjukkan kestabilan dan kenyamanan penggunaan. Lalu ada viskositas untuk bentuk sediaan gel, krim, dan sirup. Tujuannya untuk menentukan kekentalan dan konsistensi dari sediaan yang akan diuji. Kemudian, uji sterilitas, bentuk sediaannya parenteral atau ophthalmic. Tujuannya yaitu untuk menjamin bebas dari mikroorganisme hidup. Lalu ada uji bebas pirogen atau endotoksin, bentuk sediaannya untuk sediaan injeksi, lalu tujuannya yaitu menjamin tidak ada zat penyebab demam. Lalu stabilitas fisik, kimia, dan mikrobiologi untuk semua bentuk sediaan. Tujuannya untuk menentukan daya tahan mutu selama penyimpanan. Dan yang terakhir, penampilan fisik, yaitu warna, bentuk, bau. Untuk semua bentuk sediaan, tujuannya menentukan keseragaman dan penerimaan konsumen. Selanjutnya, terdapat metode analisis kimia. Nah, metode analisis kimia adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, menentukan kemurnian, dan menetapkan kadar zat dalam bahan baku atau sediaan obat. Umumnya, metode analisis kimia ini dilakukan secara klasik atau wet chemistry, menggunakan reaksi kimia antara zat dengan pereaksi tertentu. Lalu terdapat pula beberapa metode-metode yang termaksud dalam analisis kimia, antara lainnya yaitu titrasi asidimetri dan alkalimetri, yaitu penetapan kadar berdasarkan reaksi asam basa dengan larutan baku, seperti HCl atau NaOH. Contohnya, digunakan untuk menentukan kadar asam salisilat atau natrium bikarbonat. Lalu ada pula titrasi redoks, yaitu oksidimetri dan reduktometri. Didasarkan pada reaksi oksidasi dan reduksi, misalnya menggunakan larutan KMNO4, iodium, atau natrium tiosulfat. Metode ini biasa digunakan untuk penetapan kadar vitamin C atau ferrosulfat. Lalu ada titrasi kompleksometri, yaitu penetapan kadar berdasarkan pembentukan kompleks stabil antara ion logam dan eta. Umumnya, titrasi kompleksometri ini digunakan untuk mengukur kadar ion logam seperti kalsium, magnesium, atau seng. Kemudian terdapat titrasi presipitimetri yang dilakukan berdasarkan pembentukan endapan yang tidak larut. Misalnya, menggunakan perak nitrat, yaitu AgNO3, untuk menentukan kadar klorida. Kemudian, titrasi non-aqueous digunakan untuk zat yang tidak larut atau tidak stabil dalam air.
biasanya menggunakan pelarut organik seperti asam asetat glasial. Contohnya, untuk penetapan kadar basa organik seperti efedrin atau lidokain. Kemudian terdapat pula gravimetri, yaitu metode penetapan kadar berdasarkan pengendapan dan penimbangan hasil reaksi kimia. Misalnya, digunakan untuk menentukan kadar sulfat atau klorida. Kemudian yang terakhir yaitu reaksi identifikasi kualitatif, yaitu dengan uji warna atau pembentukan endapan yang khas untuk memastikan identitas zat tertentu, seperti uji Fe3+ dengan KSCN menghasilkan warna merah darah. Tak hanya metode analisis kimia, terdapat pula metode analisis fisikokimia. Metode ini menggunakan prinsip-prinsip fisika dan kimia, instrumen untuk menganalisis sifat, kadar, dan kemurnian bahan obat secara lebih akurat dan juga tentunya sensitif. Ada pula beberapa metode fisikokimia yang umum digunakan dalam farmakope Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, spektrofotometri UV visible, yaitu metode pengukuran serapan cahaya oleh molekul pada panjang gelombang tertentu. Digunakan untuk penetapan kadar zat seperti parasetamol atau vitamin B kompleks. Yang kedua, spektroskopi inframerah atau yang biasa kita sebut IR, yaitu digunakan untuk mengidentifikasi gugus fungsi dalam molekul dan memastikan struktur kimia dari suatu zat. Contohnya, untuk identifikasi bahan aktif seperti aspirin atau ibuprofen. Yang ketiga, kromatografi lapis tipis atau yang biasa kita sebut TLC, yaitu berupa metode pemisahan kualitatif berdasarkan perbedaan afinitas antara fase diam dan fase gerak. Digunakan untuk membandingkan pola bercak sampel dengan standar. Yang keempat, kromatografi cair kinerja tinggi atau yang biasa kita sebut HPLC, merupakan metode pemisahan dan penetapan kadar zat secara presisi dan akurat. Sering juga digunakan untuk analisis campuran multikomponen dalam sediaan. Yang kelima, kromatografi gas atau GC, yang biasanya digunakan untuk memisahkan zat-zat yang mudah menguap. Umumnya diterapkan untuk analisis pelarut sisa atau minyak atsiri. Yang keenam, spektroskopi serapan atom atau yang biasa kita sebut AAS. Digunakan untuk menentukan kadar logam berat seperti timbal Pb, kadmium CD, atau merkuri Hg dalam bahan obat. Yang ketujuh, polarimetri, yaitu pengukuran rotasi optik zat yang memiliki sifat kiral optis aktif, misalnya digunakan untuk penetapan kadar glukosa, mentol, atau asam amino. Yang kedelapan, refraktometri, digunakan untuk menentukan indeks bias larutan dan sering dipakai dalam kontrol mutu pelarut atau minyak. Yang kesembilan, potensiometri, yaitu pH meter. Digunakan untuk mengukur pH larutan atau menentukan titik akhir titrasi secara listrik. Dan yang terakhir, penentuan titik lebur, titik didih, atau titik lembeh, yang dilakukan untuk mengidentifikasi zat padat atau cair dan memeriksa kemurniannya.
Selanjutnya terdapat pengujian mikrobiologi menurut Farmakope Indonesia. Pengujian mikrobiologi bertujuan untuk memastikan bahwa obat atau bahan farmasi bebas dari mikroorganisme patogen dan jumlah mikroba yang ada tidak melebihi batas yang ditetapkan, sehingga aman digunakan secara umum. Farmakope Indonesia menetapkan beberapa jenis uji mikrobiologi sebagai berikut. Yang pertama, terdapat uji sterilitas atau sterility test. Tujuan dilakukannya uji sterilitas yaitu untuk memastikan bahwa sediaan benar-benar bebas dari mikroorganisme hidup. Ditetapkan pada sediaan parenteral, yaitu injeksi dan infus, sediaan oftalmik, yaitu untuk tetes mata, sediaan irigasi, dan produk steril lainnya. Terdapat pula metode uji untuk sterilitas. Metode penyaringan membran atau membran filtration dengan sampel disaring, kemudian membran ditanam pada media nutrien. Kemudian ada pula metode langsung atau direct inoculation, dengan cara sampel langsung diinokulasikan ke dalam media cair steril. Media yang digunakan ada FTM, fluid thioglycolate medium, untuk mendeteksi bakteri aerob dan aerob. Kemudian terhadap pula SCDM, soybean casein digest medium, untuk mendeteksi jamur dan kapang. Hasil uji dari uji sterilitas tidak boleh ada pertumbuhan mikroorganisme setelah inkubasi, biasanya diinkubasi selama 14 hari. Kemudian terdapat uji bebas pirogen atau pirogen test. Tujuan dilakukannya uji bebas pirogen untuk memastikan bahwa sediaan bebas dari pirogen, yaitu zat yang dapat menyebabkan demam bila disuntikan, diterapkan pada sediaan injeksi, infus, dan produk steril lainnya. Metode uji dilakukan uji pada kelinci, rabbit pirogen test, mengukur kenaikan suhu tubuh kelinci setelah injeksi sediaan uji. Dilakukan pula metode uji yaitu uji endotoksin bakteri atau LAL test Limulus amebosid lysate, mendeteksi endotoksin dari bakteri gram negatif secara lebih cepat dan sensitif. Hasil uji dari uji bebas pirogen yaitu tidak boleh menimbulkan reaksi demam pada hewan yang telah diuji, atau nilai uji endotoksin harus di bawah batas yang sudah ditetapkan oleh Farmakope Indonesia. Yang ketiga, uji bebas mikroba patogen atau Test for Specified Microorganism. Tujuan dilakukan uji batas mikroba patogen yaitu untuk memastikan bahwa bahan atau sediaan tidak mengandung mikroorganisme patogen tertentu yang akan berbahaya. Mikroba diuji tergantung jenis sediaan, tetapi umumnya mencakup beberapa mikroba, yaitu mikroba E. coli, Salmonella sp, Pseudomonas, Staphylococcus, Candida albicans, Clostridium untuk beberapa produk tertentu. Hasil uji dari uji bebas mikroba patogen yaitu tidak boleh terdeteksi adanya mikroorganisme patogen pada sampel. Yang keempat, ada uji jumlah mikroba total atau Total Viable Aerobic Count, TVAC. Tujuan dilakukannya uji jumlah mikroba total yaitu untuk menentukan jumlah total mikroorganisme aerob hidup seperti bakteri dan jamur yang terdapat dalam bahan atau sediaan. Metode yang digunakan yaitu sampel diencerkan dan ditanam pada media plate count agar atau PCA untuk menghitung jumlah bakteri.
Yang kedua, bisa juga digunakan sebrod dextrose agar atau SDA untuk menghitung jumlah jamur atau kapang. Jadi terdapat dua media dengan dua manfaat atau kegunaannya masing-masing. Hasil uji dari uji jumlah mikroba total, yaitu jumlah koloni CFU atau Colony Forming Unit, tidak boleh melebihi batas yang telah ditetapkan dalam Farmakope Indonesia sesuai dengan jenis sediaannya. Yang kelima, ada uji air untuk keperluan farmasi. Tujuannya untuk memastikan air yang digunakan dalam proses pembuatan obat atau aqua purificata, aqua ad injectabilia memenuhi standar mikrobiologis. Persyaratan dari uji air untuk keperluan farmasi ini ada dua, yaitu tidak mengandung mikroorganisme patogen dan juga jumlah mikroba total harus di bawah batas Farmakope Indonesia. Biasanya kurang dari 100 CFU per mili untuk air murni. CFU itu yaitu Colony Forming Unit. Selanjutnya terlampir tabel dari instrumen spektrofotometri UV visible, spektrofotometri inframerah, kromatografi cair kinerja tinggi, dan juga kromatografi lapis tipis. Yang pertama, terdapat prinsip metode untuk spektrofotometri UV visible, yaitu berdasarkan penyerapan cahaya ultraviolet 200-400 dan tampak 400-800 oleh molekul yang mengandung kromofor mengikuti hukum Lambert-Beer. Kemudian, terdapat syarat sampel yang dapat dianalisis untuk spektrofotometri UV visible. Yang pertama, larutan jernih dan homogen. Yang kedua, mengandung gugus penyerap UV atau visible. Yang ketiga, pelarut tidak menyerap pada daerah pengukuran. Yang keempat, tidak mengandung partikel padat. Untuk prinsip analisis kualitatif spektrofotometri UV visible, yaitu berdasarkan panjang gelombang maksimum spesifik setiap senyawa yang diuji. Untuk prinsip analisis kuantitatif spektrofotometri UV visible, yaitu berdasarkan hubungan linear antara absorbansi dan konsentrasi. Terdapat pula faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisis dari spektrofotometri UV visible. Yang pertama, pemilihan YMAX yang tepat, konsentrasi larutan, jenis pelarut dan pH sampel yang digunakan, stabilitas sampel, kebersihan kuvet, dan kalibrasi alat. Selanjutnya, untuk spektrofotometri inframerah atau yang biasa kita sebut IR, prinsip metodenya yaitu berdasarkan penyerapan radiasi inframerah oleh ikatan kimia dalam molekul yang menyebabkan vibrasi atau rotasi atom. Untuk syarat sampel yang dapat dianalisis dalam spektrofotometri inframerah, yang pertama, sampel dapat berupa padat, cair, atau gas. Yang kedua, tidak mengandung air berlebih atau air menyerap inframerah. Yang ketiga, tidak bereaksi dengan pelarut atau bahan pembawa, seperti KBR yang digunakan pada spektrofotometri inframerah. Untuk prinsip analisis kualitatif dari spektrofotometri inframerah, yaitu berdasarkan posisi pita serapan khas gugus fungsi atau fingerprint region. Untuk prinsip analisis kuantitatif spektrofotometri inframerah, umumnya tidak digunakan untuk analisis kuantitatif, tetapi bisa digunakan bila intensitas pita serapan dibandingkan dengan standar.
Terdapat pula faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisis dari spektrofotometri inframerah. Yang pertama, ketebalan film atau pelat KBR. Yang kedua, kelembapan atau air yang menyerap infrared. Yang ketiga, resolusi dan kalibrasi dari alat. Yang keempat, homogenitas dari sampel yang diuji. Yang kelima, suhu pengukuran. Prinsip metodenya yaitu berdasarkan perbedaan kecepatan migrasi komponen dalam fase diam atau kolom dan fase gerak pelarut bertekanan tinggi. Terdapat pula syarat sampel yang dapat dianalisis pada kromatografi cair kinerja tinggi. Yang pertama, larut dalam fase gerak. Yang kedua, tidak merusak kolom. Yang ketiga, tidak mengandung partikel yang padat. Yang keempat, stabil selama analisis. Prinsip analisis kualitatif kromatografi cair kinerja tinggi yaitu berdasarkan waktu retensi khas tiap senyawa uji dibandingkan standar. Untuk prinsip analisis kuantitatif kromatografi cair kinerja tinggi berdasarkan luas area atau tinggi puncak kromatogram yang berbanding lurus dengan konsentrasi zat. Kemudian terdapat pula faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisis dari kromatografi cair kinerja tinggi. Yang pertama, komposisi dan laju alir fase gerak. Yang kedua, jenis dan kondisi kolom. Yang ketiga, suhu kolom. Yang keempat, volume injeksi. Yang kelima, kebersihan sistem dan detektor. Kemudian terdapat kromatografi lapis tipis atau KLT dan juga bisa disebut TLC. Prinsip metodenya berdasarkan perbedaan daya serap dan kelarutan komponen dalam fase diam, lapisan tipis absorben, dan fase gerak yaitu pelarut. Syarat sampel yang dapat dianalisis dengan kromatografi lapis tipis ini, yang pertama, larut dalam pelarut pengembang, tidak mudah terurai, jumlah sampel kecil, tidak berwarna, dapat diberi reaksi penampak noda. Untuk prinsip analisis kualitatif dari kromatografi lapis tipis, yaitu berdasarkan nilai RF atau retardation factor spesifik untuk tiap senyawa dibandingkan standar. Untuk prinsip analisis kuantitatif dari kromatografi lapis tipis berdasarkan intensitas atau luas noda dapat diukur dengan densitometri. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisis kromatografi lapis tipis. Yang pertama, komposisi pelarut dan jenis fase diam. Yang kedua, ketebalan lapisan absorben. Yang ketiga, suhu dan kelembapan. Yang keempat, volume sampel dan teknik penotolan. Dan yang kelima, ada waktu pengembangan. Selanjutnya, terlampir tabel untuk uji sterilitas, angka lempeng total, uji endotoksin, dan angka paling mungkin. Yang pertama, untuk uji sterilitas, prinsip metodenya, sampel atau seluruh volume diinokulasikan langsung ke media cair atau disaring melalui membran, kemudian ditanam ke media untuk melihat apakah ada dari hasil inokulasinya. Kemudian, tujuan pengujian yaitu menentukan apakah sediaan yang dipersyaratkan steril, misalnya injeksi, infus, atau ophthalmic, benar-benar bebas dari mikroorganisme atau tidak. Kemudian, media yang digunakan pada uji sterilitas yaitu
Media cair seperti fluid thioglycolate medium atau FTM untuk bakteri anaerob atau aerob, dan soybean casein digest medium SCDM atau triptic soy broth untuk mikroba aerob atau jamur. Masa inkubasi untuk uji sterilitas umumnya hingga 14 hari inkubasi. Misalnya media FTM pada suhu 30 sampai 35 derajat Celcius dan media lain pada minus 20 untuk masa inkubasi dari uji sterilitas umumnya hingga 14 hari inkubasi. Misalnya media FTM pada suhu minus 30 sampai 35 derajat Celcius dan media lain pada minus 20 sampai minus 25 derajat Celcius selama beberapa hari hingga hari ke-14. Kemudian, interpretasi data atau prinsip pengambilan kesimpulan pada uji sterilitas, yaitu jika tidak ada pertumbuhan mikroorganisme di kedua media setelah masa inkubasi 14 hari, berarti memenuhi persyaratan steril. Jika ada pertumbuhan, berarti tidak memenuhi. Terdapat pula faktor-faktor yang mempengaruhi hasil dari uji sterilitas. Yang pertama, teknik aseptik laboratorium dan kondisi lingkungan pengujian. Yang kedua, metode penyaringan atau inokulasi langsung yang digunakan. Yang ketiga, volume yang mungkin sangat rendah. Yang ketiga, validitas agen antimikroba atau pengawet dalam sediaan yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba palsu negatif. Selanjutnya ada angka lempeng total atau ALT. Prinsip metode dari angka lempeng total, sampel diencerkan secara seri, ditanam pada media agar, bisa metode tuang atau metode sebar, dan dibagi ke dalam cawan. Koloni yang tumbuh dihitung sebagai CFU atau CVU. Kemudian untuk tujuan pengujian dari angka lempeng total, untuk menentukan jumlah total mikroorganisme viabel, aerob mesofil, dalam sediaan non-steril, sebagai indikasi tingkat cemaran mikroba. Media yang digunakan pada angka lempeng total yaitu media agar umum seperti plate count agar (PCA) atau triptic soy agar (TSA) untuk bakteri mesofil. Bila diperlukan, media untuk kapang atau kamir juga disiapkan. Masa inkubasi untuk angka lempeng total bervariasi tergantung protokol. Biasanya sering di 24 sampai 48 jam pada suhu 30 sampai 37 derajat Celcius untuk bakteri mesofil. Beberapa laporan juga masa inkubasinya 24 sampai 48 jam. Interpretasi data dari angka lempeng total, hasil berupa jumlah koloni dalam satuan CFU per gram atau milisampel. Jika jumlah koloni kurang dari batas maksimum yang ditetapkan dalam monografi, maka dia memenuhi syarat. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil angka lempeng total. Ketepatan pengenceran dan teknik penanaman, seperti tuang atau disebar. Yang kedua, kebersihan dan sterilitas alat atau media yang digunakan. Yang ketiga, inkubasi, meliputi suhu dan waktu. Yang keempat, homogenitas sampel dan penyimpanan sebelum analisis. Kelima, kehadiran zat antimikroba atau pengawet dalam sampel yang mungkin menurunkan jumlah mikroba yang tumbuh atau false low. Selanjutnya, untuk uji endotoksin atau yang biasa disebut juga Bacterial Endotoxin Test atau BET, prinsip metodenya yaitu metode in vitro menggunakan reagen Limulus
amebosit lysate atau yang biasa kita sebut LAL yang bereaksi dengan endotoksin bakteri gram negatif dengan teknik tersebut. Kemudian terdapat tujuan pengujian dari uji endotoksin, yaitu memastikan bahwa sediaan steril atau parenteral tidak mengandung endotoksin bakteri melebihi batas yang dapat menimbulkan respon pirogenik. Kemudian, media yang digunakan pada uji endotoksin yaitu tidak media kultur tradisional, tetapi menggunakan larutan sampel yang diencerkan atau persiapan sesuai instruksi LAL dan reagen LAL sensitif. Lalu masa inkubasi untuk uji endotoksin yaitu tergantung pada metodenya. Misalnya, kalau gel clot berarti sekitar 30 derajat Celcius, yang dimana waktunya selama 60 menit. Dapat berbeda-beda ya berdasarkan metode yang digunakan. Kemudian untuk interpretasi data pada uji endotoksin, untuk interpretasi datanya itu berdasarkan dari metodenya. Yang pertama, untuk gel clot, itu nanti terbentuk gel, berarti ada endotoksinnya, dan lebih dari titik akhir mungkin tidak memenuhi. Dan jika tidak terbentuk gel, itu berarti dia lulus. Kemudian juga ada yang namanya digunakan metode fotometrik, nilai absorbansi atau kekeruhan dibandingkan kurva standar, itu hitung terlebih dahulu endotoksin unitsnya per mili atau per miligram. Kalau misalkan nilainya kurang dari batas farmakope Indonesia, artinya memenuhi syarat. Kalau misalkan batasnya itu lebih dari itu, berarti dia tidak memenuhi syarat. Selanjutnya, terdapat pula faktor-faktor yang mempengaruhi hasil dari uji endotoksin. Yang pertama, interferensi sampel seperti pengawet, surfaktan, protein yang menghambat atau memacu reaksi LAL. Yang kedua, kepekaan dan validitas batch reagen LAN. Yang ketiga, pH, ion, suhu larutan sampel yang dapat mempengaruhi reaksi. Yang keempat, kontaminasi endotoksin dan peralatan atau lingkungan laboratorium. Dan yang terakhir, teknik persiapan sampel. Selanjutnya, untuk angka paling mungkin, prinsip metodenya yaitu metode MPN ini berdasarkan pada perkiraan statistik. Jadi jumlah mikroorganisme viabel dalam sampel berdasarkan pola pertumbuhannya apakah positif atau negatif. Kemudian tujuan pengujian dari angka paling mungkin ini untuk memperkirakan jumlah mikroorganisme, terutama bila jumlah rendah atau distribusinya tidak merata dalam bahan atau sediaan. Kemudian media yang digunakan untuk angka paling mungkin ini yaitu tidak secara spesifik diterangkan dalam Farmakope Indonesia untuk semua kasus. Tetapi literatur menyebutkan menggunakan media cair untuk tabung. Kemudian untuk masa inkubasi angka paling mungkin itu tidak ada angka tunggal yang universal dalam publikasi Farmakope Indonesia yang mudah diakses. Sebagai acuan literatur, misalnya contoh, tabung pengenceran inkubasi itu 20-48 jam. Kemudian terdapat pula interpretasi data dari angka paling mungkin. Hasil MPN diperoleh melalui tabel MPN atau perhitungan berdasarkan kombinasi tabung positif atau negatif. Nilai MPN per gram atau per mili nantinya harus dibandingkan. Kemudian terdapat pula faktor-faktor yang mempengaruhi hasil dari angka paling mungkin. Yang pertama, ketepatan pengenceran dan distribusi mikroorganisme dalam sampel. Yang kedua, volume dan jumlah tabung pengenceran. Yang ketiga, homogenitas sampel. Yang keempat, kondisi media, sterilisasi, dan kebersihan alat.
dan yang terakhir inkubasi yang mencakup waktu dan suhu. Baik, pemaparan presentasi TSP bab 3 dari saya dicukupkan. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah kalimat. Semoga materi yang sudah saya paparkan dan presentasikan ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.